Shalom, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara, saat ini saya akan sampaikan firman Allah dalam video conference menyambut Jumat Agung tentang kematian Tuhan Yesus Kristus. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, dalam firman-Mu menguatkan, firman-Mu meneguhkan setiap saudara-saudara kami yang mendengarkan, yang jauh, yang dekat, diberkati oleh Tuhan. Dan melalui ibadah perayaan Jumat Agung yang kami rayakan saat ini, benar-benar hidup kami dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, amin. Marilah saudara-saudara, kita akan baca Alkitab kita di dalam Roma 5 ayat 8 sampai yang 9 demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudara, firman Allah saat ini kami berikan tema pengorbanannya menyelamatkan umat-Nya. Kita tahu bahwa saat ini seluruh dunia umat Kristen merayakan sebuah peristiwa yang penting, yaitu Jumat Agung, tentang penderitaan dan kematian Yesus, yang pada akhirnya juga Yesus mengalami kebangkitan. Saudara, Jumat Agung adalah sebuah momen yang penting. Karena apa? Karena disitulah realita bahwa agama Kristen sungguh-sungguh hidup dan sungguh-sungguh punya dasar yang kokoh dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Jumat Agung adalah sebelum hari Minggu, karena Kristus mengalami kesengsaraan, mengalami penderitaan yang luar biasa, dan akhirnya dengan penderitaannya, dan itu semuanya tidak kesalahan Yesus itu sendiri, namun kesalahan manusia, kesalahan umatnya. Namun yang mendapatkan penghukuman adalah Kristus. Ketika kita melihat perjanjian lama, bagaimana dosa yang mula-mula dilakukan oleh Adam dan Hawa, sehingga seluruh manusia mengenal dosa, yaitu yang disebut dengan dosa warisan atau dosa turunan. Di dalam kekristenan, bayi yang baru lahir, kemudian baru umur 2 minggu atau 3 minggu, kemudian ia mati, tetap bayi itu dosa karena mengalami dosa, yaitu dosa turunan. Namun Allah begitu kasih sehingga Allah memberikan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus Kristus. Itulah disebut dengan janji induk. Janji induk adalah kasih Allah yang begitu besar kepada manusia sehingga diturunkanlah anaknya yang tunggal, anaknya yang ontang-anting yang bernama Yesus Kristus, yang akhirnya ia harus mati, ia harus menderita, namun hari ketiga ia mengalami kebangkitan daripada orang mati. Setiap kali kita merayakan Jumat Agung, tentunya kita mengingat sejarah Israel, bagaimana bangsa Israel ini ditindas, mengalami penindasan yang luar biasa. Mau keluar dari Mesir, maka ia harus melalui namanya Laut Merah menuju tanah perjanjian, menuju Yordan. Dan itu luar biasa, bangsa Israel ini mau keluar dari Mesir, mengalami penderitaan, mengalami tantangan, mengalami kesukaran. Namun bangsa ini terus punya iman, punya pengharapan, dan mengandalkan kekuatan Tuhan. Dan akhirnya bangsa Israel ini bisa keluar dari Mesir menuju tanah yang namanya perjanjian. Itulah sebabnya Paskah
yang akan diperingati oleh setiap umat Kristen di dunia ini. Dan hari ini kita merayakan Jumat Agung tepat dengan kematian Yesus Kristus, sebab kematian dan pengorbanannya adalah kematian yang sempurna. Kematian dan pengorbanannya adalah kematian yang tanpa cacat celah, sebab ia begitu mengasihi Bapaknya dan merupakan satu penggenapan daripada firman Allah. Itulah sebabnya firman Allah saat ini melalui bacaan kita ada beberapa hal yang penting yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara. Yang pertama adalah ayat ini saya simpulkan beberapa hal, yaitu Allah adalah kasih. Kristus mati untuk kita, kita dibenarkan oleh darahnya, dan kita diselamatkan. Setiap kali kita merayakan Jumat Agung, kita mengingat Juljuta, kita mengingat salib. Itulah sebabnya lambang dari Jumat Agung itu adalah salib dan mahkota duri. Sebab setiap kali kita melihat salib, melihat mahkota duri, kita mengingat betapa dalamnya penderitaan, olokan, siksaan, penganiayaan yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus, yang semuanya itu untuk menebus dosa umat manusia yang percaya kepadanya. Itulah setiap kali saudara-saudara pakai salib, kita pasti akan teringat di sanalah Yesus mengalami aniaya, mengalami penderitaan, bahkan di sanalah ia mengalami kematian. Dan ada resiko ketika saudara-saudara pakai kalung salib. Saya yakin hidupmu tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kamu, supaya saudara-saudara hidupmu disertai oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peringatan kematian Yesus di salib Juljuta, bahwa Yesus rela mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus dan menyelamatkan manusia dan seisi dunia. Yesus sebagai martir yang dibunuh, sekaligus sebagai saksi yang setia. Saudara-saudara, yang pertama saya katakan Allah itu kasih. Artinya adalah kematian Yesus memberi hidup kepada kita yang percaya kepadanya. Di dalam 1 Petrus 3:18 di situ dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas saudara-saudara, kematian Kristus sebagai anak domba Allah adalah pengorbanan yang sempurna dan tanpa cacat. Di sini dikatakan Yesus mengalami penderitaan. Orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas, tertikam, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Besarnya kasih Allah kepada kita sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, melalui Jumat Agung yang kita rayakan saat ini, saya berharap seluruh jemaat, saudara tidak usah ditakut-takuti oleh keadaan dunia yang di luar sana. Saudara nggak usah takut dengan penyakit, kita tidak usah takut dengan pergumulan hidup sehari-hari, apalagi menghadapi corona dan lain sebagainya. Yang penting saya katakan sore hari ini, tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus, sebab kematiannya, sebab Jumat Agung merupakan pengorbanan yang luar biasa. Di atas salib itulah segalanya telah ditanggungnya. Semua penyakit kita, penderitaan kita, kesusahan kita, pergumulan kita, setiap kali kita melihat salib, maka di sanalah Yesus telah menanggung segala-galanya. Ada haleluya. Saya yakin jemaat diberkati Tuhan saat ini.
Kemudian yang kedua, saudara-saudara, pengorbanannya menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Efesus 1 ayat 7 di sini katakan, kita layak mendapatkan hukuman Allah karena dosa-dosa kita. Namun di sini Kristus yang dihukum demi pelanggaran kita, supaya kita memiliki kehidupan. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang masih berdosa, yaitu dengan bersedia menggantikan kita di kayu salib, kematiannya sekali untuk selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan ibadah memperingati Jumat Agung ini saja seluruh jemaat untuk mengerti bersama-sama bahwa hidup ini tidak untuk diri kita sendiri, namun hidup kita harus saling mengasihi, saling memberi, dan saling mendoakan. Apalagi saat-saat ini, saudara, seluruh dunia, bangsa kita diberhadapkan kepada sebuah virus yang namanya corona. Kita tahu, saudara, kita serba sulit melangkah. Kita mengikuti peraturan pemerintah, kita harus taat, kerja di rumah, saudara-saudara, di kantor, di rumah, berdoa di rumah, di gereja juga di rumah, agar supaya virus itu tidak menyebar kemana-mana, karena virus ini tidak kelihatan. Namun saya yakin, saudara, melalui penderitaan kematian Kristus di Golgota, saya yakin melalui salib Kristus, semuanya telah ditanggungnya, maut sudah dikalahkan. Ketika saudara berpegang teguh kepada firman-Nya, saya yakin saudara-saudara, Tuhan tahu dan Tuhan sanggup menghentikan virus corona ini. Ketika kita semuanya menangis, ketika umat-umat Kristen berdoa, ketika manusia sujud dan menyembah Tuhan, merendahkan diri, bertobat, mengakui dosa, datang kepada Tuhan, saya yakin Tuhan akan menyelamatkan umat-Nya dari segala virus-virus ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya percayalah, mari saya ajak hari ini, gereja harus bersinar. Inilah waktu yang tepat, saudara dan saya harus berbuat kasih kepada masyarakat, kepada jemaat. Inilah waktu yang baik, saudara-saudara. Gereja harus bercahaya, gereja harus ambil bagian dalam menangani penderitaan yang terjadi di negara kita ini. Ada banyak hal secara konkret, saudara bisa salam tempel, saudara bisa bagi-bagi sembako, saudara bisa barangkali memberikan beras, saudara bisa memberikan masker kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Ketika itu saudara lakukan, saya yakin saudara-saudara, kita punya dampak yang besar. Saudara menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang lain bisa membaca bahwa orang Kristen memang kehidupannya berdasarkan kasih. Kasih itu luas, kasih itu tinggi, kasih Allah itu panjang, kasih Allah itu tak terbatas, sehingga Allah mengasihi saudara dan saya. Apapun keadaanmu, kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, sebab kita adalah umat Tuhan yang dipilih, yang paling berharga di muka bumi ini. Sekalipun pendidikanmu gak tinggi, sekalipun saudara gak orang kaya, sekalipun saudara ekonomimu tidak begitu mengalami pertumbuhan secara dasar, namun saya yakin ketika engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah rela mati di Golgota, saya yakin Tuhan menyinari saudara dan hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir dalam bacaan ini, saya simpulkan yang ketiga adalah kematian Kristus memberi hidup dan sesungguhnya kita menjadi menang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab berkata, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh, namun Yesus datang memberikan kelimpahan hidup. Saudara, kita tentunya harus punya roh sukacita. Dimanapun kita berada, kita harus punya roh yang namanya ucapan syukur. Kita tidak boleh sukacita dan ucapan syukur ini dicuri oleh iblis dengan pergumulan, dengan penderitaan, dengan virus-virus yang terjadi saat-saat ini. Saya katakan saat ini, saudara jangan takut, saudara jangan bimbang, percayalah bahwa Tuhan berkuasa menyelamatkan saudara dan
Jangan sampai saudara-saudara sukacitamu dan kebahagiaanmu itu dicuri oleh iblis. Saat-saat inilah saudara perlu mempersembahkan hidupmu. Saat-saat inilah saudara perlu menyerahkan sebaik-baiknya tubuh, jiwa, dan rohmu kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus menaungi saudara hari ini sampai selama-lamanya. Brother and sister, you must hope, you must trust today. Because Lord Jesus is King of Kings, Lord Jesus is Lamb, and Lord Jesus a good plan for you all. If you trust Jesus is Lord, Lord Jesus with you today and forever. Tuhan memberkati saudara-saudara dan memberkati kita semuanya. Nah, yang ketiga ini, saya akan nyatakan kematian Kristus memberi hidup dan sesungguhnya kita menjadi menang. Paulus berkata bahwa orang-orang yang percaya itu adalah menang, bahkan lebih daripada pemenang. Saya yakin saudara, dengan kematian Yesus di Golgota, dengan Jumat Agung yang kita peringati saat ini, saya terlalu yakin dan percaya bahwa segalanya kita dipersatukan, hidupmu dipulihkan, dan hidup saudara dalam pengembalaan Tuhan. Dan itulah sebabnya firman-Allah hari ini, kalau Paulus sungguh-sungguh menyadari pergumulan yang berat, namun ia menjadi menang. Dia di penjara, namun ia menjadi menang. Dalam pelayanannya, ia mengembara. Berapa kali ia dipukuli, seringkali ia tidak makan, namun ia menjadi menang. Inilah yang harus kita imani saat ini, bahwa kehidupan kita tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi. Menjadi menang bukan berarti menang-menangan. Menjadi menang bukan berarti saudara-saudara kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Namun yang jelas, dalam segala sesuatu, hidupmu penuh dengan pergumulan, hidupmu mengalami sakit, hidupmu mengalami penderitaan, saya katakan hari ini, sesungguhnya saudara adalah orang menang dan lebih daripada pemenang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi saudara dan maut itu sudah dikalahkan selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Allah saat ini memberkati saudara-saudara. Dan saya yakin, jikalau firman ini sudah terima dengan baik, saudara renungkan, saudara bagikan, dan saudara lakukan, saya yakin bagian Tuhan akan memberkati saudara, dan bagian saudara hanya melakukan firman Allah. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyadari kita dengan wajahnya, dan Tuhan meneguhkan kita hari ini sampai Maranatha. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman Tuhan iya dan amin. Berkatilah bangsa dan negara kami dalam menghadapi virus corona ini. Melalui ibadah raya Jumat Agung Tuhan, kami yakin Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat kepada Bapak Presiden sehingga menjadi pemimpin Republik Indonesia, mengambil keputusan dan langkah-langkah yang tepat, dan seluruh rakyat Indonesia bersama-sama Tuhan menyukseskan kebijakan pemerintah ini, yang akhirnya virus-virus yang terjadi di negara kami akan segera teratasi dengan baik. Di stop oleh Tuhan, dan virus ini akan kembali kepada tempatnya karena kuasa Tuhan. Tuhan naungi negara dan bangsa kami, naungi pejabat-pejabat kami. Kami berdoa juga untuk masyarakat Indonesia yang hari-hari ini Tuhan, secara khusus yang kena virus corona. Mari Tuhan, Kau memberikan kesembuhan, Kau memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarganya. Biarlah saudara-saudara kami mengalami kesembuhan dan campur tangan Tuhan oleh bilur-bilur-Mu dan kekuatan kuasa-Mu. Maka saudara-saudara kami disembuhkan oleh Tuhan. Kuatkan ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Muria Tuhan, dimanapun berada, yang saat hari ini mendengarkan firman-Mu, merayakan Jumat Agung dalam nama Yesus.
Biarlah berkat Tuhan turun. Oh Tuhan, kami boleh memandang salib-Mu. Setiap kali kami memandang salib Yesus di Golgota, maka segalanya telah ditanggung. Penyakit kami ditanggung oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, maka kami disembuhkan oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu, dan firman-Mu sudah kami terima, dan sungguh-sungguh hidup kami dipulihkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Saudara, kita akan berjamaah kudus saat ini. Ini adalah suatu perayaan, tapi ini adalah perayaan yang perlu untuk kita mengingat kembali. Bukan hanya sekedar perayaan kematian Tuhan, tapi hal ini membawa setiap saya dan saudara mengingat bagaimana Yesus sebelum Dia mati, Dia mengadakan berjamaah bersama dengan murid-muridnya. Dan di tempat itulah Tuhan menyatakan kejujuran yang senantiasa benar, bahwa ada murid yang akan berkhianat. Dan Dia menceritakan apa yang terjadi ketika Dia akan naik ke surga. Iman kalian akan tergoncang. Ada yang akan mengkhianati Tuhan, ada yang tidak mau mengaku sebagai murid Tuhan. Dan itu zaman adalah zaman
Kudus adalah alat anugerah Tuhan. Ketika saudara terima dengan iman, maka perjamuan ini menjadi perjamuan Tuhan. Tidak mustahil menyembuhkan sakitmu dan memulihkan keadaanmu. Kita percaya bahwa Yesus menderita dan Yesus mengalami siksaan yang luar biasa. Biarlah salib itu memerdekakan saudara, karena Kristus telah berkorban buat saudara dan saya. Mari kita berdoa, biarlah perjamuan kudus ini benar-benar mendatangkan kasih karunia yang luar biasa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Sebentar menerima tubuh dan darah-Mu, biar Tuhan teguhkan kami melalui perjamuan kudus saat ini. Benar-benar hidup kami diberkati oleh Tuhan, dan kami boleh melihat salib itu. Setiap kali kami melihat salib Yesus, maka penderitaan kami dibebaskan oleh Tuhan. Saat kami melihat salib Yesus, sesungguhnya segala-galanya telah diselesaikan oleh Tuhan. Segala kemuliaan hanyalah bagi-Mu Tuhan. Inilah hidup kami, inilah penyerahan kami. Kami tidak berdaya menghadapi pergumulan ini. Kami hanya menaruh dan bergantung kepada kekuatan Tuhan, sebab Tuhan adalah gembala kami. Terpujilah nama-Mu. Kami siap diberkati di perjamuan kudus saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan saudara, marilah kita angkat roti ini di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Apakah saudara percaya bahwa roti ini adalah tubuh Kristus? Mari kita terima dan kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan tinggi-tinggi cawan ini yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Dengan dalam firman sambil minta ampun dosa-dosamu dan berdoa. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darah perjanjian yang diberikan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Maka saudara percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk perjamuan saat ini. Haleluya. Benar-benar kami merasakan kemenangan. Haleluya. Benar-benar kami merasakan cakupan Tuhan. Benar-benar kami merasakan lawatan Tuhan. Sebab salib itu, Roh Kudus beroperasi dalam jiwa, roh dan tubuh kami, sehingga hidup kami yang berat menjadi ringan. Hidup kami yang penuh dengan pergumulan, Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan segala penyakit yang menimpa kami hari ini sudah disembuhkan oleh darah Yesus. Oleh pintu-pintu, maka penyakit kami disembuhkan oleh Tuhan. Kemuliaan besar adalah bagi-Mu ya Tuhan. Olah pengharapan kami, olah kekuatan kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucapkan syukur. Amin. Puji Tuhan, saudara, sidang jemaat mulia, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan bersama kudus. Saat ini mari saudara, bagi Bapak Ibu saudara yang memberikan pekerjaan Tuhan dalam persembahan, silakan saudara beri lewat rekening yang tertera di layar kaca. Walau perfect, perfect is haleluya.
Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat lawatan hadirat Tuhan lewat ibadah saat ini. Tuhan sudah berkati kami hamba-hamba pelayan-pelayan-Mu. Tuhan juga sudah memberkati seluruh sidang jemaat Muria yang ada di rumah mereka masing-masing. Ya Tuhan, saat ini kami mau bersyafaat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan, di mana negara ini adalah negara yang percaya kepada Tuhan, pencipta langit, bumi dan segala isinya. Masyarakat yang ada adalah masyarakat yang bertuhan, yang senantiasa tahu bahwa apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah bangsa ini, Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan di mata-Mu. Dan kalau pada saat ini masyarakat bangsa kami Indonesia, bahkan dunia ini masih digalaukan oleh virus corona ini, Tuhan, kami berdoa Tuhan, kalau dunia sudah tidak dapat menolong kami, satu-satunya penolong yang sejati dan abadi hanyalah Engkau Tuhan Yesus. Dan Engkau tolong kami manusia Tuhan, Engkau ampuni kami Tuhan, ampuni bumi ini, ampuni bangsa kami Tuhan. Biarlah lewat kejadian yang luar biasa ini Tuhan, kami tetap terus membesarkan nama-Mu, sebab Engkau lebih besar dari semuanya ya Tuhan. Dan kami percaya lewat peringatan kematian Tuhan, maka di dalam rumah kami, di depan pintu-pintu rumah kami, orang percaya sudah ada darah Yesus. Oh, sehingga Tuhan, si pembinasa itu akan lalu dan dia tidak akan pernah dapat menyentuh setiap rumah yang sudah ada tanda darah Yesus, seperti Engkau menyelamatkan bangsa Israel pada zaman dahulu. Ya Tuhan, kami percaya itu, sebab itu firman-Mu. Kau tolong juga Indonesia, pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada Dewan Menteri, MPR, DPR, sampai kepada pemimpin yang terendah. Tuhan, biarlah Kau berikan roh yang takut akan Engkau, dipulihkan pemimpin kami Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan kepemimpinan dengan senantiasa takut akan Tuhan, sebab pemerintah adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk berkuasa dan memimpin dalam suatu negara, yaitu negara Indonesia tercinta. Seluruh masyarakat Tuhan, biarlah merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami juga merendahkan diri di hadapan-Mu, mohon pengampunan daripada Tuhan, agar bangsa kami ini dipulihkan. Oh, ketika umat-umat bangsa ini berdoa berseru kepada Tuhan, maka Tuhan, seperti Nineve, Engkau memulihkan Tuhan. Ketika Nineve berpuasa, binatang pun berpuasa, maka kutub dirubah Tuhan menjadi berkat. Dan itulah harapan doa kami ya Tuhan. Berkati Indonesia, berkati Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan lindungi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mengucap syukur untuk setiap persembahan yang kami boleh berikan kepada Tuhan. Diberkatilah setiap kami. Semua hamba-Mu yang